Madinah tahun 634 Masehi. Setelah kepergian Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah pertama, meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Namun di tengah kesedihan, secercah harapan muncul dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai penerus kepemimpinan. Umar dikenal sebagai Al-Faruq, sang pembeda, karena dengan ketegasan, keadilan dan kesederhanaannya, sosoknya yang tegas bagaikan singa di medan perang, namun lembut bagaikan domba di hadapan rakyatnya. Di tangannya, panji-panji Islam berkibar, semakin gagah mengantarkan peradaban Islam ke puncak kejayaan. Kisah ini membawa kita menyelami era kepemimpinan Umar bin Khattab, menapaki jejak langkahnya dalam menegakkan keadilan, memperluas wilayah Islam, dan memajukan peradaban. Kita akan menyaksikan bagaimana Umar, sang khalifah yang agung, memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keteladanan, menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Upacara pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua berlangsung dengan khidmat di hadapan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Umar berjanji untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, mengikuti jejak pendahulunya Abu Bakar As-Siddiq. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab diwarnai dengan berbagai pencapaian gemilang. Ekspansi wilayah Islam meluas pesat, menjangkau Suriah, Mesir, Persia, dan Afrika Utara di bawah kepemimpinannya. Sistem administrasi dan perpajakan ditata ulang dengan lebih adil dan efisien. Keadilan sosial menjadi prioritas utama, dengan perhatian khusus terhadap kesejahteraan fakir, miskin, anak yatim, dan orang tua. Umar bin Khattab tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani, tetapi juga sebagai pribadi yang penuh kasih sayang dan sederhana. Beliau sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya, memastikan mereka hidup aman dan sejahtera. Ketegasannya dalam menegakkan hukum dan keadilan tak pandang bulu, menjadikannya sosok yang disegani dan dihormati. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat. Beliau mendirikan perpustakaan dan pusat-pusat pembelajaran, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Teks-teks kuno, termasuk kitab suci agama lain, dilestarikan dan diterjemahkan, membuka cakrawala pengetahuan bagi umat Islam. Seni arsitektur Islam berkembang pesat dengan pembangunan masjid-masjid megah yang menjadi simbol kejayaan Islam. Kemajuan ekonomi pun tak luput dari perhatian Umar bin Khattab. Beliau mendorong perdagangan dan industri, meningkatkan taraf hidup masyarakat, sistem zakat dan pajak ditata ulang dengan lebih adil, memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kisah Umar bin Khattab syarat dengan nilai-nilai inspiratif, ketegasannya dalam menegakkan keadilan, kesederhanaannya dalam hidup, dan dedikasinya untuk rakyatnya menjadikannya teladan bagi para pemimpin di seluruh dunia. Warisan Umar bin Khattab tak hanya terukir dalam sejarah Islam, tetapi juga terus menginspirasi generasi Muslim hingga saat ini. Di video kali ini, ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan. Kesatu, kisah paling populer Umar bin Khattab dengan seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya. Kedua, kisah Umar bin Khattab yang berani, tegas dan tidak pandang bulu saat memberantas korupsi. Ketiga, bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menghadapi tahun paceklik dan masa sulit. Tonton video ini hingga akhir, karena kita akan kupas tuntas mengenai masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa lalu sebagai pembelajaran umat Islam di masa kini. Sebelum lanjut kisahnya, jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Kisah Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang ibu yang memasak batu. Kisah ini sudah sangat sering diceritakan di berbagai artikel atau channel lain, namun saya ingin tetap membahasnya dengan menambahkan beberapa detail. Berikut kisahnya. Umar bin Khattab menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar.
ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinan. Keputusan ini didukung sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Gaya kepemimpinan pertama Umar bin Khattab patut ditiru. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli kepada rakyatnya. Umar bin Khattab tidak pernah menempatkan dirinya pada posisi penguasa. Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit atau kesusahan. Dalam pemerintahannya pun, Umar tidak pernah merasa mempunyai posisi lebih tinggi daripada yang lainnya, melainkan hanya manusia biasa dengan kedudukan yang sama. Umar merupakan salah satu pemimpin yang senang bermusyawarah. Saat melakukan musyawarah, Umar selalu merasa anggota musyawarah yang lain merupakan guru yang akan menunjukkan jalan kebaikan. Melalui pendapat-pendapat yang diutarakan, guna memperjelas kebenaran, Umar memiliki pribadi yang zuhud dan tidak terlena dengan kemewahan. Kekayaan negara seutuhnya digunakan untuk melayani rakyat. Kota-kota juga dikembangkan untuk menyejahterakan rakyat. Umar sama sekali tidak pernah berpikir mengambil keuntungan untuk kesenangan pribadi atau keluarganya. Bahkan di saat orang lain tidur lelap, Umar pun melakukan patroli guna memastikan kondisi rakyatnya. Umar senantiasa khawatir bila mana ada rakyatnya yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Umar bin Khattab merupakan sosok khalifah yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Ia bahkan rela tak makan enak di tengah kondisi rakyatnya yang sedang kelaparan. Dalam sebuah kisah, di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, terjadilah Tahun Abu. Saat itu masyarakat Arab tengah menghadapi krisis yang cukup berat. Hujan tak lagi turun, yang mengakibatkan pepohonan mengering dan banyak hewan yang mati. Mengenaskan, tanah yang menjadi tempat berpijak menghitam. Seperti halnya Abu, kelaparan terjadi di mana-mana. Sebagai khalifah, Umar saat itu menampilkan kepribadian seorang pemimpin yang sebenar-benarnya. Keadaan rakyatnya selalu ia perhatikan dengan seksama. Tanggung jawabnya pun dijalankan sepenuh hati agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Setiap hari, Umar menginstruksikan aparatnya untuk menyembelih onta-onta potong dan menyebarkan pengumuman kepada seluruh rakyat. Setelah itu, rakyatnya berbondong-bondong datang untuk makan. Kenyataan pahit yang ia jalani saat itu menjadikan hatinya semakin pedih. Kecemasan pun kian tebal dalam hatinya. Dengan hati gentar, Umar berucap seraya memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan sampai umat Muhammad menemui kehancuran di tangan ini." Menghadapi Tahun Abu tersebut, Umar menghindarkan perutannya dari asupan daging, minyak samin, dan susu bukan tak apa. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Untuk mengisi perutnya, Umar hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun yang mengakibatkan perutnya terasa panas. Umar berkata pada pembantunya, "Kurangilah panas minyak itu dengan api." Sang pembantu pun memasakkan minyak tersebut untuk Umar. Namun, perut Umar kian bertambah panas dan berbunyi nyaring. Saat perutnya berbunyi dengan nyaring, Umar kemudian menabuh perutnya dengan jemari, seraya berkata, "Berkeronconglah sesukamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak, sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Selama masa paceklik yang dihadapinya, hampir setiap malam, Umar bin Khattab melakukan perjalanan. Secara diam-diam, ditemani oleh salah seorang sahabatnya, Umar keluar masuk kampung, guna mengetahui kehidupan rakyatnya. Ia sangat mengkhawatirkan jika hak-hak rakyatnya yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Tibalah Umar pada suatu kampung yang terpencil. Kampung itu berada di tengah-tengah gurun yang sepi. Saat itu Khalifah terkejut melihat sebuah kemah yang sudah tak layak, dan terdengar suara gadis kecil yang menangis berkepanjangan di dalamnya. Setelah mendekat, Umar melihat seorang perempuan yang tengah menaruh panci di atas tungku api. Asapnya pun mengepul dari panci tersebut. Sementara si ibu terus saja mengaduk isi panci tersebut. Umar pun menyapa perempuan tersebut dengan salam, "Assalamualaikum." Mendengar salam Umar, perempuan itu kemudian menengokkan kepada seraya menjawab salam Umar. Akan tetapi, setelah itu, ia kembali pada pekerjaannya, yakni mengaduk-aduk isi panci. Kemudian, Umar berbicara dengan mengajukan pertanyaan kepada si ibu tersebut. "Siapakah gerangan yang menangis di dalam itu? Apakah ia sakit?" tanya Umar.
"Itu anakku." "Ia tidak sakit, tapi ia kelaparan," jawab perempuan itu sedikit tak peduli. Umar dan Aslam tertegun mendengar jawab perempuan tersebut. Mereka berdua duduk dalam waktu yang cukup lama di depan kemah perempuan tersebut. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan si ibunya masih terus mengaduk-aduk isi pancinya, merasa ada sesuatu yang ganjil. Umar bertanya mengenai apa yang dimasak oleh perempuan tersebut. "Apa yang sedang kau masak, hai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu?" Kau lihatlah sendiri." Perempuan tersebut menoleh dan seraya menjawab. Umar dan sahabatnya pun segera melihat panci untuk mengetahui apa yang dimasak oleh ibu tersebut. Betapa kagetnya Umar saat melihat apa yang dimasak oleh perempuan tersebut. Kemudian dengan sedikit kurang percaya Umar bertanya, "Apakah kau memasak batu? Untuk apa?" Perempuan itu menjawab dengan menganggukkan kepala. Kemudian ia berkata, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga, jawab perempuan tersebut dengan suara lirih. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci, dan kuisi air, lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur, lelap sampai pagi. Ternyata tidak mungkin, karena lapar. Sebentar-sebentar, ia bangun dan menangis minta makan, sambung perempuan itu. Perempuan itu kemudian diam sejenak. Setelah itu, ia melanjutkan kembali jawabannya. "Namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Mendengar jawaban perempuan itu, Aslam hendak menegur perempuan tersebut dan mengatakan bahwa yang sedang berbicaranya adalah sang khalifah. Namun, Umar mencegah Aslam untuk menegur perempuan tersebut. Air mata Umar berlinang saat mendengar jawaban perempuan tersebut. Ia pun kemudian segera beranjak pergi ke Madinah dengan cepat bersama Aslam. Sesampainya di Madinah, Umar langsung memikul gandum di punggungnya untuk kemudian diberikan kepada perempuan di kampung tersebut. Umar memanggul gandum tersebut tanpa istirahat sedikit pun. Ia terlihat keletihan dan Aslam pun hendak membantunya seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku. Saya yang memikul karung itu. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Jawab Umar dengan wajahnya yang merah padam. Mendengar jawaban sang khalifah Umar bin Khattab, Aslam tertunduk dan berdiri mematung. Umar terus memikul karung gandum tersebut, seraya ingin cepat-cepat memberikannya pada perempuan tersebut. Aslam tetap mendampingi Khalifah Umar bin Khattab, mengantarkan sekarung gandum itu kepada si ibu tua. Sesampai di sana, Khalifah Umar menyuruh Aslam membantunya menyiapkan makanan. Khalifah sendiri memasak makanan yang akan disantap oleh wanita itu dan anak-anaknya. Khalifah Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut makan setelah masakannya matang. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. "Berkatalah yang baik-baik, besok temuilah Amirul Mukminin, dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu," kata Khalifah Umar. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si wanita itu melihat sosok Amirul Mukminin yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. "Aku mohon maaf, aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku siap dihukum," kata wanita itu. "Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, ibu," kata Khalifah Umar.
Bagaimana kisah ini menurut sahabat surga Firdaus? Tulis di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kisah Umar bin Khattab yang berani, tegas, dan tidak pandang bulu saat memberantas korupsi. Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam, terkenal dengan kepemimpinannya yang adil dan tegas. Salah satu contoh ketegasannya yang paling terkenal adalah ketika dia memecat dan menghukum pejabat korup. Umar tidak mentolerir korupsi dalam bentuk apapun, dan dia selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam pemerintahannya. Umar tidak takut untuk memecat bahkan pejabat paling senior jika mereka terbukti korup. Dia berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam pemerintahannya, dan dia tidak akan membiarkan korupsi merusak integritas pemerintahannya. Ketegasan Umar bin Khattab dalam memerangi korupsi memiliki dampak yang signifikan pada pemerintahannya. Dia berhasil menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan, dan dia meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketegasannya juga membantu untuk mencegah korupsi menjadi masalah yang meluas di kekhalifahan Islam. Ketegasan Umar bin Khattab dalam memerangi korupsi adalah contoh bagi para pemimpin di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen terhadap keadilan, korupsi dapat dikalahkan. Keteladanannya terus menginspirasi para pemimpin dan rakyat di seluruh dunia untuk melawan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan transparan. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab menghadapi tahun paceklik dan masa sulit? Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi musibah paceklik pada akhir tahun ke-18 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulhijjah, dan berlangsung selama 9 bulan. Masyarakat sudah mulai kesulitan. Kekeringan melanda seluruh bumi Hijaz, dan orang-orang mulai merasakan sangat kelaparan. Tahun ini disebut juga tahun Ramadan, karena permukaan tanah menjadi hitam, mengering akibat sedikitnya turun hujan, hingga warnanya sama dengan ramat debu pada saat itu. Daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Penduduk-penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah, dan mereka tidak lagi memiliki sedikit pun bahan makanan. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab cepat tanggap dan menindaklanjuti laporan ini. Dia segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal, hingga gudang makanan dan Baitul Mal kosong total. Dia juga memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan yang dapat membuat gemuk, hingga musim paceklik ini berlalu. Jika sebelumnya selalu dihidangkan roti dan lemak susu, maka pada masa ini ia hanya makan minyak dan cuka. Dia hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut, hingga warna kulit Umar radhiyallahu anhu menjadi hitam dan tubuhnya kurus, dan dikhawatirkan dia akan jatuh, sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Setelah itu, keadaan berubah kembali menjadi normal. Sebagaimana biasanya, akhirnya para penduduk yang mengungsi tadi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengontrol rakyatnya di Madinah. Pada masa paceklik ini, Khalifah Umar bin Khattab tidak menemukan seorang pun yang tertawa ataupun berbincang-bincang di rumah sebagaimana biasanya. Umar tidak pula menemukan orang yang meminta-minta. Dia bertanya apa sebabnya. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, mereka pernah meminta, tetapi tidak ada yang dapat diberikan. Akhirnya mereka tidak lagi meminta, sementara mereka benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan, sehingga mereka tidak lagi bisa berbincang-bincang ataupun tertawa. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu di Basrah, yang isinya, bantulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hampir binasa. Setelah itu, ia juga mengirim surat yang sama kepada Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan Amr radhiyallahu anhu dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah. Kemudian dari sana baru dibawa ke Mekah. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu
pernah datang ke Madinah, membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Umar radhiyallahu anhu memerintahkannya untuk bagikannya di perkampungan sekitar Madinah. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Umar radhiyallahu anhu memberikan uang sebanyak 4.000 dirham kepadanya. Namun, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menolaknya. Tetapi Umar radhiyallahu anhu terus memaksanya. Hingga akhirnya, ia mau menerimanya. Sebagai bentuk kepedulian, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap nasib rakyatnya pada masa paceklik ini, ia keluar melakukan salat istika, salat minta hujan. At-Tabarani rahimakumullah meriwayatkan dari Sumamah bin Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Khalifah Umar bin Khattab keluar untuk melaksanakan doa minta hujan. Dia keluar bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memintanya berdoa minta turun hujan. Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya apabila kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui Nabi kami, dan sekarang kami meminta kepadamu melalui paman Nabi kami sallallahu alaihi wasallam." Al-Bukhari juga meriwayatkan kisah ini dari Anas radhiyallahu anhu. Demikianlah hingga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana, dan dia menyelamatkan rakyatnya dari musibah, kekeringan dan kondisi sulit itu. Melalui kebijaksanaannya yang tepat, Khalifah Umar bin Khattab mengalokasikan dana khusus untuk kesejahteraan bayi. Khalifah Umar bin Khattab sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Sebagai buktinya, ia mengeluarkan dana khusus dari Baitul Mal untuk kesejahteraan bayi. Aslam Maula, bekas budak Umar bin Khattab, bercerita, pernah ada satu rombongan saudagar datang ke Madinah. Mereka singgah di musala. Khalifah Umar bin Khattab berkata kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Bagaimana jika malam ini kita menjaga mereka?" Abdul Rahman radhiyallahu anhu berkata, "Ya, aku setuju." Maka keduanya menjaga para saudagar tersebut sepanjang malam sambil salat. Namun tiba-tiba Umar mendengar suara anak kecil menangis. Umar segera menuju suara tangisan itu dan bertanya kepada ibunya, "Takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu." Kemudian Umar bin Khattab kembali ke tempatnya. Kemudian ia mendengar lagi suara bayi itu, dan ia mendatanginya kembali dan berkata kepada ibunya seperti perkataan ia tadi. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab kembali ke tempatnya semula. Di akhir malam, dia mendengar bayi tersebut menangis lagi. Umar segera mendatangi bayi itu dan berkata kepada ibunya, "Celakalah engkau. Sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk. Kenapa aku masih mendengar anakmu menangis panjang malam?" Wanita itu menjawab, "Hai Tuan, sesungguhnya aku berusaha menyapihnya dan memalingkan perhatiannya untuk menyusu, tetapi dia masih tetap ingin menyusu." Umar bertanya, "Kenapa engkau akan menyapihnya?" Wanita itu menjawab, "Karena Khalifah Umar bin Khattab hanya memberikan jatah makan untuk anak-anak yang telah disapih saja." Umar bertanya kepadanya, "Berapa usia anakmu?" Dia menjawab, "Baru beberapa bulan saja." Maka Umar berkata, "Celakalah engkau, kenapa terlalu cepat engkau menyapihnya?" Maka ketika salat subuh, bacaan Umar nyaris tidak terdengar jelas oleh para makmum disebabkan tangisnya. Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Celakalah engkau. Hai Umar, berapa banyak bayi-bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh?" Setelah itu ia menyuruh salah seorang pegawainya untuk mengumumkan, "Janganlah kalian terlalu cepat menyapih anak-anak kalian, sebab kami akan memberikan jatah bagi setiap bayi yang lahir dalam Islam." Umar segera menyebarkan berita ini ke seluruh daerah kekuasaannya. Perhatian terhadap bayi ini sangat penting, karena usia balita merupakan masa pertumbuhan. Apabila si bayi kurang gizi, maka bisa membahayakan pertumbuhannya setelah dewasa. Generasi-generasi mendatang, ini harus diperhatikan perkembangannya mulai dari bayi. Pemerintah harus serius memperhatikan masalah ini. Jangan sampai terdengar lagi berita kasus gizi buruk yang menyerang bayi. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini patut dijadikan sebagai teladan yang baik. Perhatian Khalifah Umar bin Khattab terhadap masalah pengobatan dan kesehatan rakyatnya.
pendidikan dan kesehatan, selayaknya diberikan secara gratis oleh pemerintah bagi rakyatnya. Karena keduanya merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Mereka harus mendapat akses pendidikan dan pengobatan yang mudah murah, bahkan kalau bisa tanpa biaya. Dalam hal ini, pemerintah harus turun tangan langsung ke lapangan. Aslam radhiyallahu anhu bercerita, "Pernah suatu malam, aku pergi bersama Umar bin Khattab keluar kota Madinah. Kami melihat ada sebuah tenda dari kulit dan segera kami datangi. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita sedang menangis. Khalifah Umar bin Khattab bertanya tentang keadaannya dan dia menjawab, 'Aku adalah seorang wanita Arab yang akan bersalin, melahirkan tetapi sedang tidak memiliki sesuatu pun.' Umar bin Khattab menangis dan segera berlari menuju rumah Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Thalib, istrinya, dan berkata, 'Apakah engkau mau mendapatkan pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadamu?' Khalifah Umar bin Khattab segera memberitakan kepadanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi. Maka istrinya berkata, 'Ya, aku akan membantunya.' Umar segera membawa satu karung gandum beserta daging di atas pundaknya, sementara Ummu Kalsum radhiyallahu anha membawa peralatan yang dibutuhkan untuk bersalin. Keduanya berjalan mendatangi wanita tersebut. Sesampainya di sana, Ummu Kalsum radhiyallahu anha segera masuk ke tempat wanita itu. Sementara Umar duduk bersama suaminya yang tidak mengenal Khalifah Umar bin Khattab. Sambil berbincang-bincang, akhirnya wanita itu berhasil melahirkan seorang bayi. Ummu Kalsum radhiyallahu anha berkata kepada Umar, 'Wahai Amirul Mukminin, sampaikan berita gembira kepada suaminya bahwa anaknya yang baru lahir adalah lelaki.' Ketika lelaki itu mendengar perkataan Amirul Mukminin, ia merasa sangat kaget dan minta maaf kepada Khalifah Umar bin Khattab. Namun Umar berkata kepadanya, 'Tidak mengapa.' Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah dan apa yang mereka butuhkan. Lantas ia pun pulang. Demikianlah kisah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah pada masa itu. Bagaimana tanggapan sahabat surga Firdaus? Apakah ada pejabat di negara kita yang seperti Umar bin Khattab? Coba tulis di kolom komentar ya. Jika sahabat surga Firdaus ada pendapat lain tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab, bisa tuliskan di komentar. Dan jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan bagikan video ini ke banyak orang agar bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.